Selamat siang. Judul kita pada siang hari ini adalah larangan menerima suap dan korupsi menurut Kitab Taurat. Kita masuk ke dalam pengertian suap. Secara harafiah, kata suap bermula dari asal kata brie atau istilah dalam bahasa Prancis yang artinya adalah mengemis. Dalam bahasa Latin juga disebut briba yang artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Namun perkembangan selanjutnya briba bermakna sedekah atau pemerasan dalam kaitannya dengan pemberian hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup. Kita masuk ke dalam pengertian suap menurut Alkitab. Besar kemungkinan para pengusaha baik dalam bidang pemerintahan dan keagamaan di zaman PL sudah mengenal atau melakukan praktik suap. Hal ini terlihat dalam frekuensi kehadiran istilah syubhat yang muncul sebanyak 23 kali. Ulangan 10 ayat 17, Mazmur 26 ayat 30. Dan istilah cover muncul sebanyak 13 kali. Keluaran 21 ayat 30, Amsal 6 ayat 35. Dapat juga dilihat dari peraturan-peraturan agama dan nabi-nabi. Larangan syubhat dan cover sering diberitakan para nabi khususnya pada zaman sebelum pembuangan. Allah menentang suap. Keluaran 23 ayat 8 dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kita masuk dalam pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, mengoyakkan, memutarbalikkan, menyogok. Pengertian ini dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan busuk. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian. Dalam bahasa Indonesia juga korupsi berarti tidak bermoral. Jelasnya, korupsi adalah perbuatan penggelapan uang dan lain sebagainya. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi demi kepentingan pribadi. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri di mana pura-pura bertindak jujur. Kita masuk ke dalam pengertian korupsi menurut Alkitab. Kata korupsi yang dimaknai sebagai kejahatan ini bila dilihat cakupannya mempunyai dimensi yang luas sehingga sulit untuk mendefinisikan makna korupsi yang sebenarnya. Ada beberapa kata kejahatan yang merupakan ciri perbuatan korupsi dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kejahatan makna dasarnya adalah merusak atau meremukkan yang akibat tindakannya tidak menyenangkan, merugikan sesama, tidak enak. Bentuk kejahatan ini dikutip dari Kitab Keluaran 23 ayat 8. Jangan kamu terima suap. Allah tidak berkenan dan melarang agar menjauhi tindakan penyuapan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hukuman akan jatuh atas orang-orang fasik. Mazmur 9 ayat 17, Yeremia 16 ayat 4, Matius 13 ayat 49. Kita masuk ke dalam larangan menerima suap dan korupsi menurut Taurat. Musa dalam lingkungan pengadilan melarang adanya praktik suap. Keluaran 23 ayat 1 sampai 19 dan Ulangan 16 ayat 18 sampai 28 memberi aturan bahwa para hakim dilarang untuk menerima suap karena suap membuat buta mata orang-orang yang benar. Keluaran 23 ayat 8. Keadilan seharusnya menjadi landasan bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara. Peran hakim sebagai penegak keadilan dan berusaha mematahkan segala usaha yang dilakukan untuk membongkokkan keadilan dan menjaga agar mereka tetap pada posisi yang benar demi keadilan. Sebaliknya, jika hakim menerima suap, ia tidak lagi menjadi pembela dan penegak keadilan, tetapi sudah menjadi hamba pemberi suap. Kitab-kitab Taurat tidak banyak menyinggung tentang suap. Demikian juga dalam kitab Deuteronomi yang diperkirakan ditulis dalam rangka merekonstruksi iman bangsa Israel
karena sudah jauh dari yang diharapkan. Kita Ulangan 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah yang tidak menerima bulu atau tidak menerima suap. Yang menjadi refleksi teologi, Yesus tentu saja merupakan tokoh anti korupsi. Ia mengecam keras praktik korupsi yang dilakukan oleh kaum Farisi, ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan dua-dua yang panjang. Matius 23 ayat 14, Markus 12:40. Bagi Yesus, keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan terhadap orang-orang kecil merupakan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Bandingkan dengan Matius 23 ayat 23. Sebab Allah tidak menghendaki umatnya untuk melakukan penyogokan atau memutarbalikkan fakta, tetapi Allah ingin manusia bekerja dengan jujur dan setia. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari pemaparan di atas, maka saya akan menyimpulkan. Pertama, suap dan korupsi adalah tindakan yang jahat yang memutarbalikkan fakta atau kenyataan yang sudah terjadi. Maka dari itu Allah tidak menghendaki seseorang melakukan suap dan korupsi karena dianggap sebagai melanggar perintah Allah. Dan Allah sangat menghendaki manusia tetap untuk melakukan yang baik. Manusia melakukan korupsi disebabkan oleh sifat dan hakikatnya sebagai makhluk yang rusak atau korup atau akibat dosa. Korupsi terjadi karena hati manusia dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Karena itu, korupsi merupakan perbuatan iblis. Karena praktik korupsi merupakan perbuatan dan dosa melanggar kehendak Allah, maka telah tersedia penghukuman Allah bagi para koruptor. Tetapi di samping penghukuman Allah tersebut, masih ada anugerah dan pengampunan Allah yang tersedia bagi para penyuap dan koruptor yang mau bertobat. Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan kasih dan anugerahnya, sebab hanya anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat mengobati dan menyembuhkan keadaan manusia yang telah rusak. Sekian dan terima kasih.